Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Apa kabar? Kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga pada hari ini kita dipersatukan lagi dalam ibadah doa. Mari saudara kita masuk dalam saat teduh, kita persiapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kau telah persatukan kami kembali, anak-anak-Mu yang setia, untuk kami hadir dan datang kepadamu Tuhan dalam ibadah doa pada hari Rabu ini Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami, biarlah dari awal pada hari akhir nanti berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan akan dengar. Kami percaya semua rencana Tuhan adalah baik. Kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita lebih lagi. Kita akan sebuah pujian yang mengatakan Bapa yang kekal. Ku
Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara-saudara kembali dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat meskipun saudara pada saat ini masih di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah masing-masing. Dan hari ini sebelum kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya kuasa Allah saja yang boleh campur tangan, boleh memberkati kita bersama. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena pada sore hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk berdoa bersama. Kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman Tuhan pada hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang akan belajar bersama. Kiranya kuasa Allah saja yang boleh campur tangan, boleh memberkati kita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan bertemakan berpikir positif. Diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-4. Sekali lagi, dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-4, beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita nyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, peristiwa di hari Minggu pagi atau kebangkitan Kristus, sebuah peristiwa yang mengejutkan. Peristiwa itu belum pernah terdengar dan belum pernah terjadi di seantero dunia ini. Kubur milik Yusuf Arimatea yang diletakkan jasad atau jenazah Tuhan Yesus pagi hari dikunjungi oleh para wanita, dan ternyata pintu sudah terbuka. Bahkan tidak ada lagi jasad atau jenazah di dalamnya. Cuma ada kain kafan dan kain peluh yang tergeletak dan menjadi saksi bisu. Maria dan Maria lain, Maria Magdalena, ia memberi kesaksiannya pagi itu bahwa kuburnya kosong. Dia tidak tahu siapa yang mencurinya, dan itu menjadi kesaksian Maria. Tetapi pertanyaan itu menjadi nyata, menjadi bukti ketika murid-murid kesayangan Yesus Kristus menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah
bangkit. Murid-murid Yesus melihat bahwa dia menyaksikan itu dan sumber percaya dari Alkitab, karena pada saat itu Yesus mengatakan sendiri bahwa ia akan disiksa, lalu disalibkan, dan hari ketiga dia bangkit. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, begini firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Begitu juga di dalam ayat yang ke-17 berkata bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Paulus menjelaskan, tanpa kematian Kristus, tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman orang percaya, sia-sialah iman kita semua, sia-sialah kekristenan, karena Kristus tidak pernah bangkit. Saudaraku yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, memang tidak mudah percaya kepada Yesus Kristus atau mengimani Yesus Kristus, di mana Allah yang punya kuasa, yang menciptakan dunia ini, ia harus disiksa, harus mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah bentuk kasih Allah kepada umatnya. Itulah bentuk kasih Bapa kepada anak-anaknya. Karena kebangkitan itu bagi orang percaya, mereka dilahirkan kembali. Kebangkitan Yesus Kristus itu bagi orang percaya, mereka memiliki suatu pengharapan, yaitu hidup kekal di dalam surga. Di dalam Roma mengungkapkan, dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya ini memberitahukan bahwa kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan besar bagi orang percaya, memberi pengharapan besar bagi semua orang yang mau mengikut Yesus Kristus, karena mereka, hidup mereka akan dijamin. Begitu juga bagi orang-orang yang berpikir positif bahwa Kristus memberi pengharapan yang luar biasa, yaitu di dunia ini dan di surga. Itulah sebabnya di dalam Kolose memberikan suatu pengajaran kepada saya dan saudara. Kolose pasal yang ketiga yang menjadi bacaan kita bersama, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sekali lagi, Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat ini memberikan pengajaran. Ada 4 pengajaran yang diberikan kepada kita pada hari ini bagi orang yang berpikir positif. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
orang yang berpikir positif, M yang pertama, yaitu mencari perkara-perkara di atas. Artinya dalam situasi dan kondisi seperti ini, kalau kita look down berbahaya, tapi semestinya kita look up. Kalau kita look down, kita bisa melihat situasi seperti ini, kita bisa kecewa, kita bisa frustasi, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Tetapi kalau kita look up, kita melihat perkara atas, melihat karya atas, kita tergantung kepada Allah, kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong, mengerjakan dalam situasi-situasi seperti ini. Saudara, burung-burung di udara, dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menanam, tapi Tuhan selalu pelihara. Apalagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya carilah perkara-perkara di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari dalam situasi seperti ini, kita justru lebih dekat kepada Tuhan, kita mencari kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kekuatan Allah dari surgawi itu mengalir menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Orang yang berpikir positif, M yang keduanya adalah menjadi manusia baru. Artinya menanggalkan manusia lama dan menggunakan manusia baru. Kita harus meninggalkan manusia lama kita dan kita menggunakan manusia baru. Artinya di dalam kehidupan kita harus berkata-kata dengan baik, kita harus berbicara dengan baik, kata-kata kotor kita harus hapus semua, sehingga kita selalu diperbaharui di dalam Tuhan. Kalau kita mau berpikir secara positif. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu merahati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Dan ini memberikan kepada saya dan saudara supaya kita mengenakan manusia baru di dalam kehidupan kita, dalam hidup kita menjadi manusia baru. Saudaraku, orang yang berpikir positif yang ketiga atau M yang ketiganya yaitu memberikan relasi. Artinya di hari-hari ini saya dan saudara-saudara semua berkumpul dalam keluarga bersama anak. Dalam keluarga lebih banyak waktunya dibandingkan hari-hari yang lalu. Artinya di dalam kita sedang berkumpul bersama keluarga, jangan menyakiti. Hei suami, jangan menyakiti istri. Hei istri-istri, tunduklah kepada suami. Hei anak-anak, hormatilah ayah ibumu dan taatlah. Dan ini menjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, supaya memberi relasi satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan saya dan saudara pada hari ini, supaya kehidupan saudara dalam satu keluarga itu sungguh-sungguh diberkati. Pembantu harus taat kepada majikannya. Majikan tidak boleh sewenang-wenang terhadap pembantu. Dalam kondisi saat seperti ini, dalam keluarga harus dibangun menara doa yang luar biasa, sehingga keluarga itu semakin diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berpikir positif
yang keempat atau M yang keempatnya, yaitu memperhatikan sesama. Dalam kondisi, dalam situasi saat ini yang kita hadapi, semestinya kita bergandengan tangan. Memang kita sendiri sulit, tetapi ketika kita bergandengan tangan, kita bersama-sama, saya yakin tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau bersatu dalam doa, saling bahu-membahu, saling membantu yang satu dengan yang lainnya. Semuanya akan terselesaikan. Sekali lagi, memang saya, saudara mungkin sulit untuk kehidupan sehari-hari, tapi lebih banyak lagi orang yang mengalami kesulitan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara untuk berpikir positif, kita memperhatikan orang lain agar kita juga diberkati. Di dalam Kolose ini mengajarkan kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara memperhatikan perkara-perkara yang di atas, menjadi manusia baru, memberi relasi kepada keluarga, rekan kita, dan memperhatikan sesama kita. Saya yakin saudara akan diberkati, saudara semakin positif dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah depresi, tidak akan pernah kecewa, karena saudara pada saat ini mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada hari ini. Dan saya yakin saudara akan diberkati luar biasa ketika 4M untuk berpikir positif kita kerjakan. Cari perkara-perkara di atas, yaitu Tuhan Yesus. Menanggalkan atau memakai manusia baru, memberikan relasi kepada keluarga kita, dan memperhatikan sesama kita. Mari kita akan berdoa, akan menutup firman Tuhan hari ini. Bapa, hari ini mengucap syukur karena firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati, menguatkan kami. Biarlah firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tapi kami mengimani, kami yakin ketika kami berpikir positif di dalam kebangkitan Kristus. Secara manusiawi sulit, tetapi kami berpikir positif, itu anugerah yang luar biasa. Keadaan saat ini memang ketika kami look down, kami justru akan stres, tapi kami ingin look up, melihat kuasa Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, memperhatikan kami masih diberi napas, kami masih diberi makan, kami masih beri hidup di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami minta ampun kepada Tuhan akan sekalahan ada dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih, kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan berdoa bersuara, gitu ya. Berdoa bersuara. Kita akan mengungkapkan doa kita bersuara. Kita akan berdoa masing-masing. Tapi ada beberapa pokok doa yang harus kita naikkan bersama-sama. Yang pertama, berdoa untuk bangsa Indonesia agar Tuhan sungguh-sungguh memberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk supaya bantuan-bantuan itu dapat disalurkan kepada sungguh-sungguh orang yang berhak. Kita doakan itu supaya ini justru tidak menjadi batu sandungan atau menjadi permasalahan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk listrik atau PDAM atau air supaya tidak padam. Kalau padam
wah, sudah situasi seperti ini, listrik atau air padam repot juga. Nah, kita berdoa untuk itu supaya tidak padam. Lalu kita juga berdoa agar seluruh masyarakat hidup taat dan melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Sekali lagi kita berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia ini supaya mereka ini hidup taat lalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita berdoa umat Tuhan agar konsisten mendirikan mezbah Tuhan di rumah masing-masing. Kita doakan supaya mereka ini diberkati. Lalu kita berdoa juga untuk keluarga kita masing-masing. Sekali lagi kita akan berdoa bersuara. Setelah selesai tidak ada suara, nanti salah satu keluarga boleh menutup di dalam doa. Boleh bapak, boleh ibu, atau siapa saja yang ada di dalam keluarga saudara untuk menutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama secara bersuara. Biarlah pada hari ini kita bertemu doa kita di udara. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama.